Karena Abraham mendapatkan penglihatan dari Allah, yaitu 3 orang pribadi. Itulah entitas ilahi yang Tritunggal itu. Jadi ketika tadi adik kita yang ganteng itu mengatakan mesti Esa itu artinya satu numerik, satu seonggok batu, seonggok pohon berdiri, seonggok apapun itu jelas-jelas tidak bisa. Ya, tidak dalam pengertian itu. Karena penyebutan kata Esa itu harus terkait dengan kata yang lain yang ada di situ, yaitu kata Elohim, Yahweh. Ya, oke. Itu adalah berbicara tentang kesatuan. Ya, tentang kesatuan hakikat. Dan ini yang saya tampilkan di layar berbicara tentang pribadi yang kesatuan itu. Itu closing statement dari saya. Sekarang silakan Paman Perisai Roma. Yuk, baik. Terima kasih. Jadi sebagai closing statement, sekali lagi seperti kebiasaan saya untuk gabung di dalam channel yang begitu terhormat ini, bukan lagi saya mau membahas secara panjang lebar apa yang sudah ditegaskan, atau mau mengulangi lagi yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya. Mungkin yang saya pikirkan sebagai sesuatu yang berguna untuk saya sampaikan di closing statement ini ialah penegasan kepada sesama anggota gereja agar kita tidak terlena dengan klaim-klaim tentang ketuhanan, termasuk pandangan-pandangan tentang Yesus Kristus yang berada di luar gereja. Nah, tentu saya sangat menghormati apa yang sudah disampaikan dengan begitu baik, rinci, bahkan disebut sebagai suatu disertasi ya, oleh Pak Dwi Haryanto, yakni pemaparan dari rekan kita, bahkan orang tua kita, Pak RT. Sungguh-sungguh sangat bukan hanya konseptual, tetapi memiliki aspek praktis atau penerapan. Tetapi ada bagian yang saya perlu soroti, bukan bermaksud untuk mengambil dua pandangan sehingga bertentangan dengan Pak RT, atau mau sok-sokan untuk mengkritik, bukan. Tapi saya hanya mau memberikan alternatif pandangan, ialah di mana keistimewaan Isa di dalam Quran. Memang patut saya wajari, sosok yang disebut sebagai Isa, yang mana sosok ini bagi orang-orang yang sedang kita tanggapi pada malam hari ini, itu selalu disamakan dengan tokoh sentral kita, yakni Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Memang Isa itu digambarkan di Quran atau dalam narasi-narasi teologis mereka begitu elok, sempurna, dan mulia. Tetapi perlu kita ingat pemaparan dari para penerus kita, para penerus para rasul, yakni bapak-bapak gereja. Yang mana menurut para bapak gereja tidak pernah akan ada pengenalan yang benar utuh tentang ketuhanan, apalagi tentang Yesus Kristus, kepada narasi-narasi yang berada di luar gereja. Saya mau mengambil 3 pemaparan para bapak gereja di sini. Saya akan coba bacakan, tetapi kalau siapa yang butuh, nanti saya akan kirim melalui Bung Gia ya. Pertama, pemaparan dari Santo. Tapi sebelumnya suara saya masih bisa kedengaran ya? Kedengaran Bang, kedengaran. Silakan lanjut. Wah, ya, terima kasih. Nah, jadi saya ulangi. Jadi saya mau memberikan alternatif lain bahwa semulia apapun, sehebat apapun, atau sebagus dan setinggi apapun narasi tentang tokoh yang diimani sebagai Yesus, atau setunggal apapun ketuhanan yang diimani oleh kelompok-kelompok, bahkan pandangan-pandangan di luar sana, itu nasibnya cuma 2. Itu tidak sejati dan sesat. Maka sebagai umat Katolikan yang punya pandangan yang utuh dan merupakan pewaris monoteisme sejati dari iman Abrahamik, sebagaimana yang Bugia tegaskan tadi, kita tetap konsisten dengan apa yang ada di dalam kita. Karena itulah merupakan kepenuhan kebenaran. Suaranya hilang Bang.
Suaranya hilang ya. suara Paman Perisai agak sedikit hilang, mungkin Oh ya, cek. disiram air suci dulu. Cek 1 2, bisa? Ya, silakan, silakan. Ya, Bisa, sudah, bisa, sudah. Bang. Oke. Wah, mungkin air sucinya sudah langsung kepancar nih. Nah, oke. Iya, saya sediakan di sini, Paman. Ya, oke. Jadi saya langsung ulang ya. Jadi di sini saya mau fokuskan kepada pandangan atau prinsip kita tentang apa yang kita imani itu yang sudah utuh, sudah penuh. Segala sesuatu yang ada di luar gereja tentang Yesus Kristus atau tentang Allah itu merupakan pandangan bayangan atau yang tidak utuh. Bahkan dalam batasan tertentu bisa disebut sesat. Karena kita mengikuti pandangan dari para penerus para rasul yang menjadi utuh di dalam gereja. Sebagaimana Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 67 ya. Nah, berkata seperti ini. Jangan tertipu saudara-saudaraku, jika seseorang mengikuti seorang pembuat skisma, ia tidak memperoleh kerajaan Allah. Jika seseorang berjalan di dalam ajaran yang aneh, ia tidak mengambil bagian di dalam kisah sengsara atau pasionya Kristus. Hilang lagi, Bang. Hilang itu. Ini perlu doa rosario. Ini jenisnya hanya dilawan dengan doa. Udah. Hanya. Kata Tuhan Yesus. Aduh. Oke, Ini jenis saya bacakan ya Paman Perisai Roma ya, nggak kedengaran. Yang dikirim di sini saya bacakan ya. Oke, Santo Ignatius dari Antioquia ya, sekitar tahun 67 mengatakan, jangan tertipu saudara-saudaraku. Jika seseorang mengikuti seorang pembuat skisma, ia tidak memperoleh kerajaan Allah. Jika seseorang berjalan di dalam ajaran yang aneh, ia tidak mengambil bagian di dalam kisah sengsara atau pasio Kristus. Maka, perhatikanlah untuk menggunakan satu ekaristi, sehingga apapun yang kamu lakukan sesuai kehendaknya, sebab tubuh Tuhan Yesus Kristus adalah satu, dan satu piala dalam persatuan dengan darahnya, satu altar sebagaimana satu uskup, dengan imam dan para diakon. Letter to Philadelphians bab 3 ayat 3, bab 4 ayat 1. Kemudian yang kedua yaitu dari Santo Cyprianus mengatakan, siapapun yang memisahkan diri dari gereja, terpisah dari janji-janji gereja, ia yang meninggalkan gereja tidak akan memperoleh penghargaan dari Kristus. Ia tak dapat memiliki Tuhan sebagai Bapanya, yang tidak mempunyai gereja sebagai ibunya. Siapapun yang menghancurkan damai dan harmoni Kristus, bertindak melawan Kristus. Barang siapa mengumpulkan di tempat lain di luar gereja, mencerai-beraikan gereja Kristus. Jika seseorang tidak menjaga kesatuan ini, ia tidak menjaga hukum-hukum Tuhan. Ia telah kehilangan iman akan Bapa, Putra, dan ia telah kehilangan hidupnya dan jiwanya. The unity of the Catholic Church. Kemudian, dari Bapak Gereja Santo Agustinus yang hidup tahun 354 sampai 431 mengatakan, kasih yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, Roma 5 ayat 5, adalah kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang terpisah dari persekutuan gereja Katolik. Dan untuk alasan ini, meskipun mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia maupun malaikat, hal itu tak berguna baginya, sebab orang yang tidak mengasihi kesatuan gereja tidaklah memiliki kasih Tuhan. De Baptismo bab 3 ayat 10 dan juga
ayat 1. Baik, begitu Paman Perisai Roma saya bacakan yang dikirim, apakah sudah ada suaranya? Silakan. Ya, cek 1 2, bagaimana nih? Ya, sudah lancar. Wah, ya. Jadi baik, terima kasih Bung Gia sudah membacakan apa yang coba saya tampilkan. Nah, jadi dari pemaparan Bapak Gereja, perwakilan Bapak Gereja tadi, yakni Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Cyprianus, dan Santo Agustinus, Bapak Gereja Pilar Kekristenan Barat, Santo Agustinus, dari yang mereka katakan, kita bisa memperoleh satu pengertian bersama bahwa apa yang sudah ada, apa yang diajarkan, apa yang diwartakan, dan apa yang ditanamkan oleh Kristus dan para rasul di dalam gerejanya, itulah merupakan kebenaran yang final. Maka, sebagus apapun tokoh yang digambarkan sebagai Isa, itu sama sekali tidak dapat menjadikan kita patokan. Nah, tentu banyak sekali yang dari kalangan sebelah itu berpindah. Banyak sekali kisah-kisahnya ketika membaca keistimewaan Isa di dalam Al-Quran, tetapi sekali lagi itu tidak bisa menjadikan kita jaminan, apalagi dalam pandangan kekristenan yang Katolik. Dari elok-elokan tokoh yang bukan hanya tidak historis, tetapi bertentangan, anjurkan bagaimana kita tawarkan atau wartakan kepada mereka ajaran dan berita yang utuh mengenai siapa Yesus Kristus itu, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Almasih sejati. Almasih yang bukan mengutus orang lain lagi sebagai nabi, tetapi dia yang mendirikan gereja. Sekali lagi dengan bahasa kasih, sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh Pak Murid tadi. Nah, jadi dengan masih berdirinya gereja Kristus sejati di dunia ini, kita yang menganut dan ikut di dalamnya harus sadar mengenai dua hal ini. Pertama, kebenaran tidak akan pernah berakhir. Kebenaran sementara dibela dan sementara diwartakan. Kitalah yang berada di dalam itu terus mewartakan itu. Baik dengan keimanan kita. Itu pertama. Kedua, di samping kebenaran masih diwartakan, tentu cobaan, tantangan, dan bahkan penderitaan akan tetap kita hadapi.